Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-habib Ahmad Zalafshi rahimahullah ta'ala fi darusal jami'an Allah bihi bi'ulumi barakatihi fid dari amin. Radhiyallahu anna wa ankum milan qala radhiyallahu anhu wa furudul wudu. Kita sekarang masuk di pembahasan Risatul Jami'ah setelah selesai ya pembahasan tentang keimanan. Jadi dalam setahun berarti ya. Ya, setahun ini dari Risalah Jami'ah nembe bahas sing bagian imani. Ya, karena Risalah Jami'ah ini dibagi 3 bagian. Bagian pertama iman, terus fikih, terus nembe apa? Tasawuf atau akhlak. Ini alhamdulillah iman pun kita lewati. Ya. Kenapa kok didahulukan? Karena para ulama menyatakan bahwa saat ada orang yang melakukan kegiatan ibadah, ya fikih, tanpa adanya dasar keimanan, maka ibadahnya ditolak. Ya, maka ibadahnya ditolak. Jadi ini ono misalnya orang non muslim melu-melu sholat, melu-melu poso Ramadan. Ya. Iku walaupun poso, walaupun melu sholat, tetap ibadahnya tertolak. Karena dia tidak mengimani keimanan tadi. Ya, makanya pembahasan iman didahulukan. Karena iman itu menjadi dasar keabsahan semua ibadah kita. Ya, menjadi dasar keabsahan semua ibadah kita. Makanya cuma para ulama sedikit berbeda pendapat apakah harus detail atau tidak detail, itu gampang lah ya. Itu di penjelasan selanjutnya atau di pelebaran pembahasan kita nanti. Ala kulli hal kita akan bahas soal ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, yang mengutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan syariat, yang mana syariat itu termasuk diantaranya adalah tindakan-tindakan ibadah kita. Tindakan-tindakan ibadah kita yang kita sebut dalam ilmu selanjutnya dengan nama ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Dan ilmu fikih yang paling pertama atau yang paling sering dibahas, yang menjadi tujuan kita adalah ilmu fikih yang sehari-hari kita lakukan. Yang sehari-hari kita lakukan. Nek sing ora tau dilakoni aja mbok bahas sik pokoke. Ya. Ya poligami barang ora mbok bahas pokoke lah. Ngomong-ngomong tok ya. Ibadah-ibadah yang menjadi keseharian kita itu yang menjadi pembahasan pertama di semua kitab fikih. Ya, di semua kitab fikih. Aja guyu terus lho, ra enak to gitu ya. Makanya para ulama selalu ya dalam fikih niku makanya dibagi 4 bagian. Ya, fikih niku syariat atau fikih dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah. Ya, ibadah niku ibadah kita dengan Allah. Yang kedua bagian kedua disebut dengan fikih muamalah. Ya, kita bagaimana kita berinteraksi dengan orang jual beli dan lain sebagainya. Terus bagian ketiga bagian munakahat. Ya, jadi sedurung bahas poligami, bahas muamalah sik lho kowe lho. Dawa-dawa bahas poligami iki. Ya, terus terakhir di bagian jinayat atau hukum pidana. Ya, jadi pasti tiap kitab itu pasti membahas ibadah dulu, nanti baru muamalah, baru munakahat, baru jinayat. Ya, aja mbok walik munakahat terus nembe ibadah itu malah blais kowe. Ya, teman iki beliau menyebutkan wa furudul wudu. Ya. Fardu-fardune wudu 6. Napa niku wudu? Wudu adalah tindakan yang dilakukan orang untuk atau sebagai syarat ibadah tertentu. Tindakan yang dilakukan orang sebagai syarat ibadah tertentu. Karena wudu niki mangke ada fungsinya. Ada fungsi utama, ada fungsi sekunder. Wih, dan keren ya, sekunder barang. Aja primer barang wuh. Fungsi utamanya wudu napa? Fungsi utama wudu niku sekawan. Nggih. Salat atau untuk salat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Qur'an dan membawa mushaf Al-Qur'an. Niku fungsi utamanya wudu. Sehingga dengan pengertian tadi bahwa wudu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka atau sebagai syarat untuk ibadah tertentu. Nek tiang boten gadah wudu kok meh salat atau meh tawaf atau meh nyentuh mushaf atau membawa mushaf maka hukumnya haram. Ya. Ujuk-ujuk wong tangi turu ya mbuh ngiler, mbuh ngentut, mbuh apa langsung salat. Iku ndak boleh. Karena wudu menjadi syarat keabsahan salat.
atau ujuk-ujuk ana Quran mbok cekel tanpa wudu. Ya, itu juga jadi haram. Karena menyentuh Al-Qur'an ya disyaratkan harus dengan wudu. Ya. Maka sini beliau menyebutkan furudul wudu, ya, fardu-fardune wudu sittah. Ada 6. Al-awwal, sing pertama an-niyah. Ya, pertama harus niat karena innamal a'malu binniyat. Ya, ora niat meh mbok usap-usap ping 1000 ya ora apa? Ora sah. Ya, diniat. Ya, dan ini biasanya kitab fikih dibahas apa an-niyah inda ghusl wajah. Ya. Wa tsani ghusl wajah. Membasuh muka. Dan niat niku bareng kalih membasuh muka. Karena niat niku pengertiannya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, niat niku maknanya adalah menuju sesuatu atau bermaksud sesuatu yang bersamaan dengan tindakan sesuatu tadi. Ya, yang pertama tindakannya. Jangan meh wudu. Lah wudu niku tindakan pertama ini apa? Membasuh muka. Maka niatnya harus di saat membasuh muka. Jangan meh salat, tindakan pertama salat napa? Takbiratul ihram. Maka niatnya juga harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan niat itu dalam hati. Ya. Bahasanya napa? Karepmu meh bahasa Sanskerta kayak bahasa Mandarin karepmu. Ya. Sing penting ketika membasuh muka tadi ya kerentek dalam hati itu niat sebagai pembasuh muka untuk wudu misalnya atau untuk wudu untuk sholat dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak ada pembahasan kowe kudu mbok hafalke nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar yus. Ya. Pokoknya jenengan pas basuh muka dalam hati jenengan meniatkan itu sebagai wudu selesai. Ya. Pengucapan itu cuma sunnah. Pengucapan itu hanya sunnah atau mustahab dianjurkan ya supaya apa ati niku ngerasa kaya ana tuntunane ben ora kebablasan. Ghusl wajah wa hadduhu batasnya wajah adalah min mana biti sya'rir ra'si dari tempat tumbuhnya rambut ila muntahal lahyaini wa dzaqan tulan ya, dari tempat tumbuhnya rambut sing umume wae, sing botake tekan kene ya tetep kene ya basuhe ya. Ya, ghaliban sing umum. Usahake nek sing botake saka kene mosok ngusape ngene ya. Ya, jadi min mana biti sya'rir ra'si. Ya, jadi tempat tumbuhnya rambut, ujung tempat tumbuhnya rambut sampai ke ya, tulang dagu ini. Ya. Tulan panjangnya ngono. Wa ardhon sementara lebarnya adalah minal udhuni ilal udhun. Ya, dari kuping. Ya. Pada kuping ini ya, lebar ya. Jadi dari sini ke sini, kuping ke kuping. Itu yang wajib untuk dibasuh saat orang wudu. Ya. Lah apakah harus dalam satu kali basuhan semua kena? Tidak harus. Misalnya sing siji tangannya bar keceklek misalnya. Ya. Terus isone wudu teman tangan jitok, ya sebelah sebelah kanan sik. Tidak ada masalah. Ya, baru nanti sebelah kiri. Ya. Termasuk diantaranya misalnya tiang enten sing gadah rambut-rambut sing kandel-kandel, itu harus digosok-gosok kayak. Ya, sing brewok-brewok itu ya harus digosok-gosokkan supaya airnya masuk. Ya, supaya airnya masuk. Terus as-salits yang ketiga furudul wudu adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain. Ya, membasuh tangan sampai kepada mirfaq, siku. Ya, sampai ke siku. Misalnya tangannya waliyadzubillah kepotong atau apa, ya, selama yang di bawah siku masih tersisa, maka yang tersisa itu yang dibasuh. Jadi misalnya waliyadzubillah ada orang yang terpotong sampai segini misalnya. Kan masih di bawah siku, maka yang tersisa ini yang dibasuh. Ya. Kalau yang terpotong di atas siku sampai segini misalnya, ya berarti sudah tidak perlu dibasuh. Cuman ada beberapa ulama yang menganjurkan sebelah kiri dibasuh, ya, sebagai tatmim, penyempurna tok wae. Kuku hati-hati. Ya. Terutama sing ora biasa, sing biasane ngetoki kuku mbek nyokot ngene-ngene iki. Ya.
jigongi melebu barang ki hati-hati. Karena itu harus kena air juga yang bagian bawah kuku. Warabi' yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra'si. Mengusap. Bedanya antara membasuh dengan mengusap, ya, kalau membasuh niku ada airnya, terus mbok basuh ke. Atau misalnya dari tangan satu ini diperjalankan airnya. Iku membasuh. Tapi nek ngusap iku mbok celup ketok jarimu itu sudah cukup. Nah, mengusap kepala yang wajib diusap adalah basyaratir ra'si, kulit kepala. Kulit kepala. Kalau memang kepalanya tadi rambutnya kandel, ya, ketel, ya, maka cukup ausya'rin fi haddih. Ya, cukup mengusap rambutnya, walaupun cuma 1 helai. Ada yang bilang, jangan 1 helai, 3 helai. Tapi harus fi haddih, harus yang rambut ada di batasnya kepala. Ya, tempat tumbuh rambut ini, yang umumnya sepiro wae, pokoknya batasnya, maka itu yang dibasuh. Hingga misalnya ada orang rambutnya dawa, kayak Son Gohan zaman Super Saya lorong ini ya. Wah, kok katanya kok kuno banget Son Gohan ngerti ya? Ini misalnya ada orang rambutnya dikeluarkan begini, terus yang dibasuh cuma rambutnya bagian sini, ya, tidak sah, karena bukan tidak masuk di bagian hadur ra's, ya, bagian batasan dari tempat tumbuhnya rambut. Jadi harus yang di bagian kepala, bukan yang keluar dari batasnya kepala. Ya, itu kasus yang paling sering itu biasanya perempuan. Ya, rambutnya dawa, daripada buka udung, buka apos, sing dawa dintokke sithik, cek. Nah, itu tidak sah. Ya, karena yang dia basuh adalah rambut yang keluar dari batas kepala. Sementara yang wajib dibasuh adalah bagian dari kepala. Niku perlu diingat. Ya. Niku perlu diingat. Piye? Sri Kandi. Ini soal Sri Kondone rak sing gondrong soalnya ya. Sepotong. Wal khamis yang kelima adalah ghuslur rijlain ma'al ka'bain atau ilal ka'bain. Ya, membasuh kaki sampai di mata kaki. Ya, mata kaki. Ya, beberapa orang karena penerjemahan bahasa Indonesianya kurang baik menganggap mata kaki itu dengkul. Iki fakta iki. Soalnya beberapa orang aku pernah delok nek wudu iku sampai dengkulnya dibuka-buka. Tak takon lho kok sampai tekan dengkul napa? Lho kan tekan dengkul wuduke. Aduh. Semua tamu dengkul berarti ya. Nah, karena batas-batas ini kan kita tidak lihat. Ya, misalnya batas sikut. Ya. Kita kan tidak lihat batasnya sebelah mana. Kita hanya tahu ini area sikut. Maka para ulama mewajibkan melebihkan sedikit. Ya. Ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian. Itu aja mbok pas-paske, pokoknya kita pas ki. Ngepres. Aja. Luwih ke sithik. Ya, dilebihkan sedikit dan itu nanti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ghurrah dan tahjil. Ya, dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu di hari kiamat sementara menungso sakmono akeh?" Ya. Terus Nabi ngendikan awalnya niku kula supaya pokoknya Nabi intinya menjawab bahwa mengko aku ngerti karena mereka ghurran muhajjalin. Mereka itu nanti akan memiliki warna putih di bagian kepala dan tangan kakinya. Makanya para ulama menganjurkan kalau kita wudu lebih no. Ya. Nek sikut ya boleh bagian sithik. Ya. Wajah ya dilebihkan sedikit sampai bagian sini misalnya. Ya kaki ya cukup sampai tekan dengkul ora enak lah ya. Pemulih tekan apa? Pupumu barang malah saru. Ya. Terus rambut dianjurkan semuanya. Ya, atau kepala dianjurkan semuanya. Karena itu nanti yang akan menjadi tanda pengenal kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadis at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Yang keenam adalah tertib, harus urut. Jadi tidak bisa wudu tangan sik, terus sikil, terus wajah, terus kepala tidak bisa.
harus urut wajah, tangan, kepala, baru kaki. Urutan itu dari mana? Dari ayat Al-Qur'an di surat Maidah. Allah SWT berfirman, "Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Faridatan minallah." Nah, niki wudu ya, sebagai penghilang yang disebut dalam fikih dengan hadas. Hadas niku cara bahasa awake dhewe niku khobasun maknawi, ya, kotoran secara maknawi yang harus kita hilangkan, diantaranya salah satunya dengan wudu. Sehingga kalau ada orang tanpa wudu berarti dianggap dia masih membawa khobas, masih membawa kotoran. Nek membawa kotoran kok digawe sholat gawe tawaf, kurang ajar hitungane. Ya, karena kita wae nek meh ketemu apa bupati apa gubernur wae resike rak mufakat. Sampai tuku minyak wangi sing jenenge Al-Faeh ya. Al-Faeh 30.000 murah. Ya, ketemu apa bupati wae sampai tuku minyak wangi sing larang-larang, kelambine tukune sing rego 1 juta 2 juta hanya demi ketemu bupati atau gubernur. Ya, maka seyogyanya bagi kita yang mau menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, menggunakan ya, atribut atau cara-cara yang juga bersih, di antaranya adalah wudu. Yang kemudian wudu disebutkan ya, para ahli kesehatan pun menyatakan bahwa orang yang sering wudu ya, niku wajahnya lebih bercahaya. Nah, niki cerita lucu soalnya. Enten tiyang niku mara teng dokter kosmetik apa bahasane dokter kosmetik iki? Estetika. Kok ngerti iki? Ketoke sering merono ketoke ya. Dan delalah niku dokter estetika ini apa istilahnya? Apa? Skincare. Dokter Ray. Dokter Ray. Bukan itu nih, bukan apa? Obatnya. Apa? Kan cerita ini, Bebe toh. Asam ikenoi. Walhasil dokter ini non muslim. Ya sementara apa pasien ini ki wong Islam, wong wedok Islam. Terus takon-takon soal ben tambah putih apa tambah seger piye. Dokternya malah ngomong, "Lho, ibu kan muslim. Harusnya ibu sudah mudah untuk mendapatkan wajah yang seger." Loh, dengan apa? Sering-sering aja wudu. Sering-sering aja wudu. Karena dengan wudu itu ada apa istilahnya? Kulit yang mati yang kemudian terhapus atau ikut dengan aliran wudu kita. Ya. Jadi kulit mati lho ya, dudu ati sing mati ya. Kulit mati niku rontok terus runtuh bersama dengan air wudu. Jadi sing sering wudu berarti wajahnya cerah. Sing ora sering wudu ya wis kaya kowe kabeh ngene iki lah. Sing nek mumet nembe ziarah ngono ya. Apa? Ngeres. Ya, jadi wudu diakui sebagai salah satu cara ya, menyegarkan wajah. Dan memang wong wudu iku mesti seger. Ya, hampir pasti wong wudu iku seger. Ya, walaupun misalnya utangnya akeh, wajahnya dhewe tetap seger gitu ya. Segar dalam menghadapi kenyataan yang pahit nek ngono kuwi. Ya. Jadi niku wudu. Ya, niku wudu dan banyak fadilah wudu termasuk diantaranya kita juga dianjurkan ketika mau tidur, ya, mau melakukan hal baik, mau ngaji dianjurkan untuk wudu. Ya, karena disebutkan satu sahabat niku ya, melihat Nabi selesai dari buang hajat. Ya, jadi ada satu saat Nabi itu selesai buang hajat, keluar dari tempat beliau buang hajat, sahabat ini nyopo kanjeng Nabi. Ya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Terus Nabi diem, tidak jawab. Terus Nabi wudu, setelah wudu baru dijawab. Terus sahabat bingung, "Ya Rasulullah kok bahasa awake dhewe ya. Jawabnya kok telat ya Rasulullah. Kok ana jeda dengan wudu dulu." Terus Nabi jawab, "Iya, soalnya aku mau durung wudu. Wa akrahu an adzkurallaha ala ghairi thaharah." Ya, dan aku tidak suka kalau menyebut nama Allah tanpa dalam keadaan selain suci. Makanya kita hal-hal yang misalnya wirid, zikir atau ngaji atau apa dianjurkan untuk wudu. Ya, niku diantara fungsi sekundere wudu. Ya.
Nanti insya Allah kita bahas lagi lebih banyak di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat qiya ulama. نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صهبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول ذو بكل صون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش سبي والحمد للإله في البدء والتناهي.